Aicha, Habib, Malia, dan Safira. Ini akilanya terlempar ya kayaknya. Boleh kita pindah ke Arindi. Oke teman-teman, silakan Arindi. Ini kayaknya kita akan turbulensi karena hujan. Suara Rimbi kedengaran nggak Bang? Terdengar, terdengar. Soalnya maaf ya kalau putus-putus, soalnya sinyalnya lagi jelek. Terdengar. Oke, pertama-tama perkenalkan nama Mbak Rimbi Fajari Furqon dan diberi amanah untuk membantu Pak Wirya untuk ngehandle salah satu pengabdiannya yaitu di SMA 5, pengabdian tentang moot court hukum internasional, dan kebetulan Mbak ini alumni dari FH Unip, baru lulus atau fresh graduate, dan udah pernah join moot court competition untuk kedua kali tahun ini 2021. Jadi Pak Ari meminta kita semua untuk membantu beliau ngehandle moot court internasional ini. Jadi semangat adik-adik, salam kenal ya. Oke, saya udah kegabung lagi. Silakan Ayu kali ya. Sudah terdengar dengan jelas suaranya? Oke Bang, terdengar Bang. Terima kasih Bang Ari. Halo teman-teman semua dan juga adik-adik dari SMA 5. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan di sini kita teamwork kerjasama ngebantu dalam mini workshop mini GISEP Moot ini dalam pengabdian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bersama Alfa dan juga tim GISEP Moot Court 2021. Salam kenal semuanya. Oke, boleh ke Pak Iah. Terima kasih Bang Ari. Sebelumnya salam kenal buat adik-adik SMA 5 Bengkulu. Perkenalkan, kakak namanya Faiha Oktrina, mahasiswa hukum semester 5 di UNIP. Dan terima kasih buat Bang Ari dan teman-teman lainnya sudah memberi kesempatan menjadi salah satu bagian dari pengabdian Smani dan workshop mini GISEP ini. Terima kasih. Oke, ini kita akan turbulensinya akan lama ya. Boleh Anissa, apakah di Curup aman? Kalau aman boleh buka mikrofonnya. Tapi maaf ya teman-teman nggak bisa on cam Aman soalnya nggak? lagi. Sebenarnya kayak di. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Salsa, aku FH Unip angkatan 2018, which is angkatan terakhir. Aku dari Alsa FH Unip. Ini itu aja, semangat teman-teman. Oke, Sabrina, apakah aman di sana? Aman Bang, tapi lagi azan sih. Atau kita ke ini dulu. Mungkin boleh ke Ahmad Zain dulu. Nanti saya minta teman-teman SMA juga memperkenalkan dirinya. Jadi saya dan kakak-kakaknya bisa tahu. Mungkin perkenalannya namanya siapa, terus tamat SMA mau masuk apa. Misalnya nama saya Ari Wiryadinata, tamat SMA saya mau masuk HIUI, misalnya Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Nah, jadi kita tahu mimpi-mimpi teman-teman juga dan bisa diaminin ya. Apalagi kata kalau lagi ujian tuh berkah. Jadi bisa lebih dikabulin Tuhan. Nah, kalau banyak yang doain, semoga jadi kenyataan. Mungkin saya kasih kesempatan pertama ke Ahmad Zaid sambil nunggu Kak Sabrinanya. Oke. Silakan Ahmad Zaid Al-Bahaki. Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya Ahmad Zaid Al-Baihaqi, pelajar dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Nanti insya Allah saya akan masuk ke teknik informatika di UNIP. Amin. Oke.
Boleh Gazi Al-Ghifari? Halo, halo semua. Perkenalkan, nama saya Gazi Al-Ghifari. Biasa dipanggil Gazi. Habis tamat SMA, saya akan melanjutkan kuliah mengambil sastra Inggris di UGM. Pas banget ya. Oke, berarti pas banget ya. Belajar ini bisa nolong kamu juga untuk ningkatin skill bahasa Inggrisnya. Noval Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hidayat. Cita-cita saya nanti mau masuk ke Fakultas Teknik di UGM. Oke, ini kayaknya banyak agama di sini. Warga Gajah Mada nanti ya. Muhammad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Sulistyo. Saya akan melanjutkan pendidikan saya di Universitas Waseda, Sastra Bahasa Jepang. Oke, ogenki desu ka? Baris Rahman, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baris Rahman. Saya memiliki rencana untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. FK apa, kalau boleh saya tahu? Fakultas Kedokteran di mana? Di UNIF. Oke, bagus. Boleh ke Sabrina tadi, balik lagi. Oke. Udah kedengaran suaranya, Bang? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Perkenalkan, saya Sabrina Nasution. Baru lulus dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun ini. Kebetulan saya juga alumni Cendana, Semanli 17. Dan saya juga pernah alumni dari pernah JISAP 2020, JISAP 2020 ya, JISAP 2020 ya, JISAP 2020. Di kegiatan pengabdian ini saya dan teman-teman nanti bakal sharing tentang hukum internasional bareng adik-adik dari Semanli. Mohon kerjasamanya. See you untuk kegiatan selanjutnya. Thank you, Bang. Oke, saya balik ke kakak-kakaknya dulu ya, biar nanti adik-adiknya setelah itu. Yang belum tadi Pak Dir, silakan Pak Dir, udah on point atau belum? Pak Dirnya baru balik dari pantai sebenarnya. Udah on point? Kayaknya Pak Dirnya belum. Malia, boleh? Apakah Malia sudah on point? Nah, Pak Dirnya udah. Oke, silakan Pak Dir. Kita panggilnya Pak Dir karena dia direktur LC Alsanya. Silakan Pak Dir. Oke, baik. Sebelumnya izin, suara saya udah kedengeran, Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam adik-adik dari Semanli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Fansi Kautsar. Saya di sini menjabat juga sebagai direktur di Alsa Observer Unip. Dan juga pada kesempatan kali ini, saya juga pernah menjadi alumni di JISAP 2020 dan juga kepada anak-anak Semanli, saya juga pernah menjadi alumni dari kompetisi kalian, yaitu CED, dan juga pernah berrivalitas dengan Semanli karena juga saya merupakan alumni juga dari English Club, tetapi bukan di SMA 5, tetapi di SMA 2. Oke, sebelumnya izin kenal diri. Selamat dan semangat buat adik-adik dari Semanli. Semoga bisa berkembang dan berproses, walaupun ini semua merupakan hal yang bisa dianggap baru mungkin untuk adik-adik semua, tetapi saya harap bisa diambil maknanya dan didalami prosesnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik Semanli. Oke, kita ke Meutia Arini, boleh? Silakan. Kedengeran nggak sebelumnya? Kedengeran. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak dan
Mbak-mbak sekalian dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutiarini Hakim, pelajar dari SMA Negeri 5, dan selepas saya SMA, saya berencana untuk mengambil jurusan arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, Oke. mohon bimbingannya. Kayaknya ini semuanya mau ke Jogja, nggak ada yang mau ke Jakarta gitu. Boleh selanjutnya Rania Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Rania Salsabila Hardiana. Saya pelajar dari SMA Negeri 5. Selepas SMA, saya pengen mengambil jurusan bisnis di Melbourne University. Desi Ardiani. Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ardiani, pelajar dari SMA Negeri 5. Kalau sehabis SMA, nanti mau ngelanjut ke teknologi informatika di ITS, insya Allah. Oke, Terima kasih. silakan Gracia Yosefina. Oh, kedengaran nggak, Kak? Ada suaranya? Kedengaran. Oke. Halo semuanya, saya Gracia Josefina. Mungkin setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan HI di Unpad atau enggak UI. Syabita Hifah, JR ini junior. Judicial Review. Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syabita Hifah Joharatis. Saya dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Dan insya Allah, habis pendidikan dari SMA, saya akan melanjutkan kuliah di mengambil jurusan hubungan internasional di Ankara University. Ke Turki ya. Iya. Kita baru tadi siang ngantarin mahasiswa UNIF, Alsa, namanya Mbak Risna tadi disebut, dia lagi internship atau probation, magang di Turki selama 50 hari. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kamu bisa tanya-tanya tentang Turki juga dengan dia. Oke, Kak. Oke. Berikutnya boleh Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Wijayanto. Setelah tamat SMA, saya berencana melanjutkan pendidikan dalam jurusan Teknik Perminyakan di ITB. Oke, good. Anak ITB ini berarti sama dengan Pak Habibie ya. Ariel Raja Herawan. Dengar nggak? Terdengar nggak? Terdengar. Assalamualaikum, nama saya Raja Herawan. Saya untuk studi SMA nanti menentukannya. Apa? Boleh diulang? Mau ke? Assalamualaikum, nama saya Raja Herawan. Saya pas sudah SMA nanti, saya belum menentukannya. Oh, belum menentukan. Masih galau. Nggak apa-apa. Mungkin kamu banyak dengar lagunya Raisa, jadi sering galau-galau. Lagi hujan. Muhammad Zaki Sulistyo. Zaki, apakah kamu bisa mendengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Sulistyo. Setelah lulus SMA nanti, saya akan melanjutkan pendidikan di Universitas Waseda, mengambil jurusan sastra bahasa Jepang. Oke. Deska. Udah semua? Ada yang belum? Desi, apakah kamu tadi udah atau belum ya? Udah. Udah semua, oke. Karena udah semua, berarti kita akan sampaikan. Mungkin nanti teman-teman boleh sampaikan ke teman-temannya yang belum datang ya. Jadi walaupun ini kompetisi, tetap fair aja. Maksudnya jangan sampai teman-temannya nggak dikasih tahu apa info-info yang disampaikan malam ini. Karena kan kita sambil belajar, tapi juga ada kompetisinya. Mungkin saya akan silakan ke Kak Yusuf dulu untuk memutarkan video teasernya sebagai gambaran awal. Silakan. Bisa terlihat nggak, Bang? Terlihat. Tadi kamu udah masukin suara belum? Udah, oke. Suaranya udah ada kok. Suaranya belum ada tuh. Kayaknya tadi kamu kehilang deh. Bukan, waktu pas share screen-nya kamu harusnya ambil share sound juga.
Coba ulang share screen, terus kamu ambil share sound. Share off dulu. Share screen di bawahnya ada share sound. Ruling read by the President of the International Court of Justice, organization SKO has jurisdiction in the case. Qatar filed a complaint air blockade on Qatar 3 years ago, but they also stopped all traffic over sea and over land. This left Qatari aircraft having to make duty. Things that I learned from the support court competition 2021. This competition improved my analytical skill and improved my confidence and learned to build a good teamwork during this competition. And it's quite amazing when we can talk each other, answer the question, and deliver our arguments in front of native speakers. How can I make a good analysis, good researching, and good argument, and especially in international itself, and also this competition to improve my talent in the teamwork skill. Before we join the competition of the moot court, so we need to know how the basic mean in there. First, we should have a good knowledge with level of point. Second, make sure the judge understands what you want to tell to them. Third, make sure your point is more acceptable than your opponent's point. And last, is the most important thing, is believe in yourself. It's now because the opportunity to join the meeting is already in front of you. Take it and learn with us because Indonesian diplomacy needs you as a new generation. Oke, boleh di-share off. Oke, teman-teman sekalian, jadi gambarannya teman-teman akan dilatih untuk bisa menyesuaikan dengan kompetisinya. Jadi nama kompetisinya itu adalah Peradilan Semu Philip C. Jisab Moot Court Competition. Jadi dia mengambil model simulasi seakan-akan teman-teman mahasiswa nanti menjadi agent. Jadi kita sebutnya agent atau lawyer-nya dari negara fiktif. Jadi ada dua negara yang sedang berkisruh, nanti teman-teman akan diminta untuk menyampaikan argumentasinya. Kurang lebih kayak debat lah, tapi kalau debat kan tackle atau revenge argumennya sangat kentara ya, sangat kasar lah, impolite gitu kan. Biasanya mengatakan bahwa dia salah, dia benar, kita setuju nggak setuju. Nah, kita juga akan membilang setuju dan tidak setuju, tapi dengan menggunakan legal basis. Jadi ada dasar hukumnya yang akan digunakan. Nanti teman-teman akan dilatih sama kakak-kakak ini. Mungkin sebagai gambaran lainnya, saya coba lihatkan video yang lain, teaser dari penyelenggaraan GSAP competition-nya. Jadi ini adalah kompetisi bergensi ya, yang diselenggarakan oleh Indonesia dan juga negara-negara lain, di mana kemudian mereka akan berlomba satu dengan yang lain untuk memperebutkan piala Philip C. GSAP-nya. Mungkin ini teaser dari tahun 2019 yang ada di Indonesia. Saya akan putar. Wait, saya ulang dulu.
Oke, itu kurang lebih teman-teman sekalian gambaran dari kompetisinya. Nanti teman-teman akan dibagi ya ke dalam kelompok-kelompok untuk mempelajari kasus posisinya. Of course ya, because it is international competitions, so we have to use English, full English actually, in preceding your case. Jadi nanti teman-teman akan presentasinya atau berargumennya dalam bahasa Inggris sepenuhnya. Jadi sambil belajar juga sih sebenarnya, karena sebenarnya kita juga lagi belajar juga dalam menyampaikan argumentasi dalam bahasa Inggris fullnya. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman sekalian tentang kegiatan kita dalam 1 minggu ke depan ini? Atau cukup jelas kegiatannya? Belum ada pertanyaan? Kalau belum nanti saya akan lanjutkan dulu, nanti akan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pertama saya mau kasih tahu, kegiatannya ada 3. Pertama, yaitu seminar, jadi nanti teman-teman akan diundang, dan boleh undang teman-teman yang lain juga ya, karena yang seminar ini sifatnya terbuka untuk umum. Jadi seminarnya tentang pengenalan hukum internasional, jadi teman-teman akan diperkenalkan hukum internasional secara umum oleh akademisi dan juga praktisi, dan juga profesi sebagai diplomat. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin jadi diplomat, nanti bisa ditanyain juga, karena pembicaranya itu adalah Duta Besar Indonesia buat Ethiopia. Jadi kita undang untuk memberikan ceramah di depan teman-teman tentang tips-tips ataupun pengalaman beliau sebagai diplomat di tepatnya menjadi duta besar ya. Jadi kalau mau jadi duta besar itu pasti diplomat dulu baru jadi duta besar, yang sekarang lagi posting atau ditempatkan di Afrika, di Ethiopia. Nanti ada juga diplomat wanita perempuan Indonesia yang juga bekerja di Kementerian Luar Negeri yang sekarang lagi posting atau ditempatkan di Korea Selatan. Jadi teman-teman nanti boleh bertanya-tanya juga dengan beliau tips-tipsnya atau pengalamannya sebagai duta besar ataupun sebagai diplomat, apa pengalaman seru dan pengalaman yang tidak enaknya sebagai duta besar dan diplomat. Dan yang terakhir pembicaranya adalah akademisi. Jadi ada Bu Deli yang merupakan ketua bagian di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi ada 3 orang. Kegiatannya itu adalah hari Sabtu jam 11. Nanti akan disebarkan juga flyer ya. Jadi teman-teman boleh undang teman-teman yang lain juga di luar timnya kita yang 24 ini kalau mau hadir. Nanti ada door prize berupa buku. Jadi kalau teman-teman nanti bertanya dan pertanyaannya terpilih, dianggap bagus oleh Bapak Dubesnya ataupun pembicara satu lagi Bu Yanti ya namanya, nanti teman-teman akan dapat buku. Nah, lumayan kan dapat buku gratis buat belajar ini. Jadi silahkan diundang juga teman-temannya. Nanti flyernya akan kami bagikan. Kedua, kegiatannya adalah workshop. Nah, workshop ini yang akan dilakukan kurang lebih 3 hari ya, tapi tidak setiap hari sih. Jadi nanti teman-teman akan dibagi ke kelompok yang ada mentornya. Jadi kita modelnya kayak di startup lah. Kalau teman-teman sudah nonton di drama startup ya ada Haji Pyong, Nam Dong San, dan Soldami. Nah, nanti teman-teman akan dibagi nih mentor-mentornya untuk membantu teman-teman memahami kasus posisinya. Jadi dia ada kasus posisi yang teman-teman harus pahami dan nanti teman-teman bikin argumentasinya dari itu. Gitu. Nah, workshopnya nanti akan kita tentukan harinya bersama kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakaknya akan bantu teman-teman untuk menyusun argumentasinya. Yang ketiga, mini competition-nya. Jadi hari Sabtu pagi kita akan preliminary session. Jadi teman-teman akan dibagi lawan siapa dan nanti pemenangnya akan masuk ke advancing round. Jadi di grup berikutnya. Nah, baru nanti sudah itu final. Gitu. Nah, jadi ada 3 itu kegiatannya. Tadi sudah digambarin ya, kita udah nyediain juara 1, juara 2, juara 3, dan uang pembinaan serta sertifikatnya. Semoga sertifikatnya bisa menolong teman-teman yang mau ambil SNPTN. Kan biasanya kalau mau masuk SNPTN, jalur undangan, teman-teman butuh sertifikat toh untuk bisa diakuin dan bisa memudahkan teman-teman bahwa oh teman-teman punya kapasitas nih. Apalagi tadi yang katanya mau ambil HI ya, hubungan internasional. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu sertifikat atau portfolio teman-teman. Jadi harus berjuang banget nih. Nah, kita juga siapin uang pembinaan, walaupun nggak banyak ya, tapi kayaknya kalau buat makan dan nongkrong-nongkrong di McD, makan Big Mac yang dapat hadiah tumbler itu cukup lah, bahkan mau traktir temannya masih mungkin gitu. Itu yang menjadi hadiahnya dan juga rewardnya yang kita siapkan buat teman-teman sekalian. Itu kegiatannya hari Sabtu pagi untuk prelim tadi saya udah bilang, dan final serta babak semifinalnya atau advancing-nya di hari Minggu. Jadi nanti teman-teman akan untuk prelim kita sifatnya online.
karena kebetulan Mbak Payahnya lagi di Jakarta, jadi nggak mungkin gabung, jadi kita akan online, dan Mbak Payah selain mentor juga akan jadi juri nantinya. Dan untuk advancing, semifinal dan finalnya akan ada secara offline atau luring di sekolahnya teman-teman. Jadi kami akan datang ke sana, go to school, gitu. Kita akan bareng-bareng berlomba di sana, dan mungkin akan ada photo session juga. Mungkin harapannya teman-teman juga bisa pakai baju ala-ala lawyernya tadi ya, pakai jas, pakai dress code yang rapi, jadi kita bisa enak fotonya, agar rapi juga buat teman-teman sekalian. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman sekalian? Kalau ada ditanyain aja, nggak apa-apa, jangan takut, karena nggak ada pertanyaan yang bakal dimarahin juga kalau misalnya salah. Kalau enggak, Bang Yusuf, ini kelihatan nggak ini share screen-nya? Lihat, Bang. Oke, tadi Srita sudah bilang ya bahwa perlombaannya itu mengambil model di International Court of Justice, jadi seakan-akan teman-teman akan mewakili negara fiktifnya dan bersidang di gedung ini. Ini gedungnya ICJ yang ada di Belanda. Tadi udah disampaikan tahapannya untuk workshop ini akan ada pelatihannya dulu, tapi nanti teman-teman akan dibagi menjadi 12 tim. Jadi satu orang itu berdua tim ya. Dan kita sudah bagi si timnya, jadi teman-teman nanti harus bisa bekerja sama dengan timnya untuk belajar bersama untuk memahami kasus posisinya. Dan masing-masing tim akan dilengkapi dengan mentornya atau kakak-kakaknya yang akan membantu teman-teman untuk memahami kasus posisinya. Babaknya ada 3, preliminary, advancing round atau advanced round, dan final round. Ini model skemanya. Kita belum load ya, tapi nanti teman-teman akan di-load gitu. Untuk ada yang di tim A, tim B, berarti tim A sama tim B akan berlawanan. Pemenang dari masing-masing grup ini, chamber ini akan maju ke advancing round di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu kita akan main di babak pemenang di sini, pemenang di sini, pemenang di sini, pemenang G dan H, pemenang I dan J, pemenang K dan L. Dan pemenang masing-masing ini nanti akan di-ranking nilainya, di scoring. Jadi siapa yang paling tinggi pertama dan kedua itu sudah pasti akan ke babak final. Sedangkan yang scoringnya paling rendah itu sudah pasti menempati sebagai juara 3. Oke, ini susunan ininya. Selain juara 1, juara 2, dan juara 3, kita juga menyiapkan special award. Jadi special award-nya yang pertama itu kita sebut dengan Aquila Award. Dari teman-teman dari ALSA diwakili oleh Aquila akan memberikan award bagi tim yang mungkin tidak menang, tidak masuk ke babak advancing ataupun tidak masuk ke babak final round, tapi kemudian menurut Mbak Kilanya itu punya semangat yang bagus, potensial yang bagus. Sebenarnya dia bagus sih, mungkin karena waktu nyampain nggak rapi, deg-degan, jadi nggak bisa menyampaikan poinnya dengan bagus gitu. Tapi dia punya semangat yang bagus. Nah itu akan juga diberikan hadiah. Jadi akan ada special award bagi orang yang antusias, semangatnya luar biasa mau belajar gitu. Walaupun misalnya bahasa Inggrisnya belum rapi juga ataupun pemahamannya belum rapi, tapi dia semangat. Bakal ada award itu. Dan itu untuk 2 orang. Jadi itu disebut dengan Aquila, Spirit of GSAP Aquila Award. Jadi Aquila akan kasih itu. Terus ada Best Oralis atau pembicara terbaik. Nah, pembicara terbaik ini kemungkinan adalah yang akan masuk ke juara 1 atau juara 2. Jadi karena penilaian untuk memilih Best Oralisnya adalah 4 orang yang masuk di juara 1 dan juara 2. Kan satu tim itu berdua. Jadi di antara mereka yang di final itu yang mungkin akan menjadi Best Oralis. Gitu. Satu lagi namanya best memo atau best memorial, itu penilaian berdasarkan paper. Jadi nanti teman-teman akan diminta membuat legal opinion-nya ya. Misalnya teman-teman pro atau teman-teman kontra. Nah, kalau di debat kan kayak gitu. Lalu apa alasan pro dan kontranya dalam bahasa Inggris? Kurang lebih 2 halaman aja. Jadi dalam bentuk skill writing-nya. Dan itu semua tim punya kesempatan buat menang karena dinilainya dari babak awal untuk best memo-nya. Dan best memo, Best Oralis, serta Aquila Spirit of GSAP Award itu akan dapat hadiah juga. Jadi ada hadiahnya, tapi nggak ada pialanya aja. Sertifikatnya tetap ada kok, gitu. Cuma bedanya di pialanya aja, sama besaran hadiahnya mungkin nggak sebesar juara 1, juara 2, dan juara 3, tapi tetap kita berikan. Mungkin itu buat gambarannya. Saya next slide ya kali ya. Ini tata caranya nanti di perlombaannya. Satu roundnya itu cuma 45 menit, jadi kurang lebih 1 jam sih teman-teman akan berlomba, di mana timnya terdiri dari aplikan ini tim penggugat ya, salah satu negara, dan tim tergugat, responden.
Masing-masing akan diberi waktu kurang lebih 10 menit. Jadi masing-masing agent itu cuma akan ngomong kurang lebih 22 menit. Jadi satu tim tuh cuma 22 menit. Jadi pembicara pertamanya 10 menit, pembicara keduanya 10 menit, nanti akan ada sesi rebuttal and shoe rebuttal. Kalau di debat tuh namanya ini ya, apa sih? Ini interupsi ya, tapi interupsinya di sini digabung di akhir sistemnya. Gitu. Jadi nanti yang akan bicara pertama applicant one, first applicant, terus kedua second applicant, jadi penggugat pertama, penggugat kedua, terus kita akan pindah ke respondent. First respondent will convey their speech or their arguments, and then also follow it by the second respondent. Masing-masing responden sudah ngomong, baru nanti akan dimulai babak menyanggah. Jadi pembicara applicant akan menyanggah, pembicara penggugat akan menyanggah argumen dari respondennya. Waktunya cuma 2 menit untuk menyanggah. Dan nanti tim responden boleh juga membalas sanggahan itu. Waktunya 2 menit. Udah, cukup. Habis gitu. Tapi nanti di sesi presentasinya atau meng-convey arguments-nya, para applicant atau responden itu bisa saja di-stop sama jurinya. Jadi misalnya tiba-tiba jurinya akan bertanya, do you believe that this case is eligible or correct? Gitu. Jadi misalnya bertanya, benar nggak kasusnya ini memang benar nggak terjadi? Gitu. Jadi bisa aja bertanya gitu. Atau dia minta, can you tell us about the source of international law that related to this case? Gitu. Apakah Anda bisa menyebutkan sumber hukum internasional yang berhubungan dengan kasus ini? Jadi bisa aja nanti teman-teman diminta di-cut oleh si jurinya. Dan teman-teman harus merespon itu. Jadi kalau teman-teman tahu, katakan tahu. Kalau enggak, jangan ini juga nggak jujur. Karena nanti akan kesulitan sendiri. Tapi better belajar. Jadi diusahain. Mungkin kalau I don't know about this case, but one thing I'm very sure it is legitimate based on the international law, as I mentioned before, misalnya. In the ICCPR, International Covenant on the Law and Political Rights, stated in the artikel berapa. Jadi teman-teman akan berbicara seperti itu. Ini susunannya, jadi kurang lebih 45 menit ya, masing-masing dapat kesempatan 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, terus 2 menit, 2 menit. Seperti itu. Saya pindah ke penjelasan berikutnya. Nah, ini nama teman-teman, kita udah bagi timnya. Jadi Nadine, kalau nanti Nadine yang nggak ada, misalkan dikasih tahu, Luci itu satu tim, Gracia sama Gazi satu tim, dan itu pembimbingnya kayaknya kakak mentor kali ya, kak pembimbing kayak lagi mau ujian skripsi. Mentornya itu Mbak Mega sama Kak Ayu. Terus Noval Mutia, Wijayanto Regis itu Mbak Arindi sama Mas Yusuf. Ariel Bella, Aberal Desi itu mentornya Mbak Paiah dan Uda Andreas, bukan Uda kayak karena ada orang Batak apa itu namanya. Terus Sri Wahyu, Ahmad Zaid dan Waris Rahman Muhammad Alif itu Sabrina dan Raihan Tansi. Terus Nasya, Raihan dan Muhammad Rafianza Akbar dengan siapa nih di bawahnya? Muhammad Zaki itu Mbak Yusuf lagi. Jadi mereka kebetulan dapat 2 tim untuk coachingnya. Anindya Merlita sama Rania Salsabila, M. Harfa Legawa. Nah ini namanya mirip nama Pak Marti Legawa ya. Tapi kalau Pak Marti nggak pakai H. Apakah ini anaknya Pak Marti Nata Legawa? Rania Salsabila Hardiana. Nah itu satu tim. Jadi itu timnya, jadi silakan nanti dipanggil temannya buat cerita sama-sama. Jadi kalian berjuangnya sama-sama gitu untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Itu Mbak Mega dan Kak Ayu timnya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Atau masih bingung gitu? Kalau masih bingung boleh tanya aja, nanti kita kasih tahu. Mungkin Zaid ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan Zaid Al-Bahiki? Ada nggak mau ditanyain?
Rania Salsabila, ada yang ditanyain atau cukup clear? Maaf Kak, mau nanya. Jadi nanti 16 sama 17 Oktober tuh kita sudah lomba. Berarti Iya. dilatihnya berarti dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi Oke, nanti makasih. teman-teman akan ada latihan online kayak gini, atau misalnya kalau mau meeting juga nggak apa-apa sama kakak-kakaknya, selama masih di Bengkulu. Gitu. Oke, Iya. makasih. Oke. Nanti kasus posisinya akan dikasih ya ke teman-teman. Kasus posisinya berkaitan dengan entry regulation, jadi peraturan untuk masuk atau keluarnya suatu negara. Kan kita tahu di masa COVID ini beberapa negara membatasi kan untuk masuk ke negara mereka. Nah, apakah itu boleh atau tidak menurut hukum internasional? Nanti itu yang jadi masalahnya. Jadi si aplikan, nama negaranya Aprepulia, mengatakan bahwa tindakan negara Ranopstayo, nama negara respondennya, tergugatnya, itu salah. Karena di Ranopstayo dia membatasi orang-orang dari negara Aprepulia untuk masuk ke negara mereka. Gitu. Jadi mereka mengatakan itu nggak boleh seharusnya, karena kan ada freedom of movement, orang boleh masuk dan keluar ke suatu negara tanpa dibatasi. Tapi Ranopstayo bilang karena kasus COVID-nya, namanya bukan COVID ya, di sini dia sebutnya JVID-18, gitu. JVID-18 ini besar banget kasusnya, banyak sekali di Aprepulia ini. Jadi mereka takut negara mereka nanti tertular. Makanya mereka membatasi orang-orang dari Aprepulia untuk masuk ke negara mereka. Nah, nanti teman-teman akan lihat nih, apakah tindakan si Ranopstayo yang membatasi ini dibolehkan menurut hukum internasional atau tidak gitu. Nah, kalau Aprepulia bilang bahwa itu tidak dibolehkan. Kalau yang Ranopstayo bilang itu dibolehkan. Nah, itu yang menjadi isunya. Jadi nanti teman-teman akan gunakan hukum internasional untuk mengatakan ini benar, ini nggak benar, berdasarkan ketentuan hukum internasional ataupun sumber-sumber hukum internasional lainnya. Gitu. Mutia, apakah clear rasanya? Clear sih Kak, cuman dari yang list nama-nama tadi itu ada beberapa nama yang nggak masuk MIT kan, dan kemungkinan juga belum tahu mereka bisa hadir atau enggak. Jadi kalau misalnya di posisi di mana mereka nggak bisa hadir, itu gimana jadinya? Itu yang mana ya namanya, kalau boleh tahu? Ada Regisha, ada Rafianza, ada Bella, ada Nadine, ada beberapa lagi sih. Cuman mereka sekarang kan belum hadir di meeting. Takutnya di yang selanjutnya juga agak nggak bisa untuk hadir. Kemarin dia konfirmnya ke siapa ya, Yusuf? Bahwa dia akan datang atau enggak? Konfirmnya ke kelas 11, ke saya dan teman-teman. Oh gitu. Kemarin dia konfirm ke kamu bahwa dia belum tahu akan bisa atau enggak? Kalau misal konfirm dia bisa, dia akan bersedia untuk ikut. Tapi kalau misalnya meeting saat ini, dia belum ikut. Oh, nggak apa-apa. Kan malam ini misalnya nggak semuanya datang, nggak masalah. Karena kan mungkin hujan dan sebagainya. Tapi nanti kamu sampaikan bahwa dia satu tim sama siapa gitu. Oh iya Kak. Gitu. Mungkin dia nggak. Nanti rekaman ini akan dikirimin sih. Kan kita recording nih. Nanti rekamannya akan dikirim agar teman-teman bisa nonton kalau yang misalnya ketinggalan. Gitu. Oh iya Kak. Ya, Oke. makasih, Berarti Kak. dia akan tetap ikut lomba kan? Oke. Ada lagi? Waris Rahman, apakah kamu rasa clear? Oh, nggak ada. Ini Saifah JR Junior. Clear sih Kak, tapi tadi itu untuk nama tim belum tahu, soalnya tadi itu mau ke hotel tapi udah ganti slide gitu. Oh, nggak apa-apa, nanti akan dikirimin. Jadi semua filenya nanti setelah meeting ini akan dikirimin. Ya, Ada makasih, lagi Kak. nggak? Raihan Hadid, kamu adiknya Gigi Hadid nggak? Bukan. Dia kan Gigi Hadid ada ya nama artis ya? Ini dia langsung hilang dipanggil. Oke, ada lagi kalau enggak, saya liatin videonya satu. Ini ketika Aung San Suu Kyi ya. Kalau misalnya teman-teman tahu Aung San Suu Kyi pemimpin Partai Demokratiknya di Myanmar, ketika dia dipanggil untuk memberikan keterangan di ICJ akibat kasus pembunuhan Rohingya. Nah, kurang lebih kayak gini nih gambaran persidangannya kalau yang di real. Saya akan coba putar ke teman-teman sekalian untuk sambil ditonton. Oke, semoga terlihat dan terdengar. Please be seated.
see the looks of fear, of despair, of desperation, the looks of victims of a modern-day genocide. Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State in Myanmar. Oke, semoga bisa terlihat ya ininya, gambarannya. Nanti kalau teman-teman mau nyari lebih lengkapnya, ketik aja Philip C. Gisap Mudkot. Nah, tapi kan teman-teman maka teman-teman coba ketik Philip C. Gisap Mudkot. Nanti teman-teman akan diarahkan di YouTube berbagai jenis cara penyampaian argumentasi pada Philip C. Gisap. Oke, ada lagi teman-teman sekalian yang mau ditanyakan? Zaki, apakah kamu merasa clear? Yes, that's clear. Oke. Oke, if there is no questions from you, I think, tunggu, Yusuf ada mau disampaikan lagi nggak? Additional information, maybe? Oh, maybe boleh share ini dulu, Yusuf, flyer buat seminar. Teman-teman sekalian, ini kita mau liatin playernya, nanti juga dikirimin. Jadi kita ngundang teman-teman dan juga teman-teman yang lain. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang mau ikut seminar, nanti ada sertifikat juga ya, tapi sertifikatnya sebagai peserta acara. Nah, kita ada seminar tentang pengenalan hukum internasional. Jadi ini akan ngasih dasar-dasar hukum internasional kepada teman-teman dan profesi diplomat. Jadi kalau teman-teman yang ada punya cita-cita pengen jadi diplomat ya, maka mungkin ini kesempatan yang bagus karena teman-teman bisa bertanya langsung ke Pak Dubesnya dan ke Bu Yantinya yang merupakan diplomat, atau mungkin yang mau tahu tentang hukum internasionalnya ke Bu Deli. Nah, kegiatan ini free, nggak dipungut biaya apapun, teman-teman boleh ikut seminarnya. Seminarnya ini hari Sabtu jam 11 sampai jam 12, cuma 1 jaman kurang lebih. Jadi setelah kita prelim, nah kita akan ikut seminar ini. Setelah seminar ini baru nanti akan diumumkan siapa yang masuk ke babak advanced group atau ke babak semifinal gitu. Mungkin boleh dibesarkan Kak Yusuf biar teman-temannya bisa lihat karena agak kecil gambarnya. Terus di seminar ini nanti ada door prize-nya. Jadi bagi nanti adik-adik yang bertanya, yang aktif, terus kalau pertanyaannya bagus menurut Pak Dubes, Pak Duta Besar, nanti teman-teman akan dapat buku. Nah, pilihan bukunya ada 3 ini nih, hukum internasional, perjanjian internasional, sama hukum internasional dalam perspektif HAM menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Lumayan lah ya buat belajar-belajar. Gitu. Tapi nanti bagi yang bertanya dan pertanyaannya bagus. Gitu. Mungkin itu nanti flyernya akan kita kasih, kita minta tolong teman-teman buat kasih tahu ke Semanli lainnya, gitu, ke anak-anak sepatu putih lainnya yang agar bisa bergabung di kegiatan tersebut. Oke. Ada lagi? Zaki, ada pertanyaan? Zaid? Halo Zaid, apakah ada pertanyaan? Sejauh ini sudah clear. Oke. Kalau udah clear, oke. I think that's all ya for meeting tonight. So we hope that you enjoy this moment and this program. And we wish you all the best for the competition. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selesai, Yusuf. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh.